Oke, kita masuk ke soal ya. Nah, coba kita lihat. Arus listrik yang mengalir di dalam sebuah kawat penghantar itu disebabkan oleh apa coba? Oke, pada zaman dulu, waktu pertama kali kita menentukan arus listrik, itu orang berpikir bahwa arus itu dari kutub positif ke kutub negatif, gitu ya. Jadi gerakannya gitu, shoot. Nah, oke, misalkan di sini ada beban lah ya. Oke, ini beban. Beban itu berarti dia memiliki hambatan di sini ya. Nah, oke, pada kenyataannya sebenarnya yang bergerak itu bukan kutub positif ya, tapi kutub negatif. Jadi aslinya di kutub negatif ini ada yang disebut dengan elektron ya, elektron. Nah, elektron itu bergerak ke sana. Oke. Jadi kalau arah arusnya itu ke sana dari positif ke negatif, arah elektronnya ya kebalikannya dari negatif ke positif gitu ya. Berlawanan dengan arah arus konvensional istilahnya. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi atomnya, kalau kamu tahu atom itu kan terdiri dari bagian yang tengah itu adalah terdapat inti atom ya. Bagian yang positif itu disebut proton, kemudian bagian yang netral disebut net neutron gitu ya. Oke. Nah, pada atom ini bagian terluarnya itu adalah elektron ya. Elektron itu sangat kecil, kecil sekali gitu ya. Kecil. Dia mengelilingi inti atom gitu ya. Nah, di suatu bahan yang mudah dialiri listrik, itu yang pergi kemana-mana, yang bergerak kemana-mana, itu elektronnya. Karena dia bagian terluar, jadi dia mudah untuk pindah-pindah gitu ya. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Oke, ada sebuah arus elektron ya. Dia mengalir dalam kawat pengantar dari titik P ke Q. Jadi yang mengalir itu ingat, arus elektron ya. Jangan salah. Oke, hal ini terjadi karena apa coba? Nah, jadi gini ya. Suatu arus listrik itu bisa mengalir. Pertama yang pasti karena ada beda potensial. Ingat, beda potensial. Jadi bukan cuma potensial aja. Oke, jadi kalau di sini punya potensial, di sini punya potensial, tapi kalau bedanya nol, ya tidak ada arus gitu ya. Nah, terjadinya arus itu karena ada beda potensial. Jadi misalkan di sini VA, kemudian di sini VB. Kalau VA itu lebih tinggi dari VB, maka akan muncul arus listrik ke sini ya. Nah, tapi arus listrik itu dari kutub apa ke kutub apa? Oke, arus listrik konvensional itu muncul dari kutub positif ke kutub negatif, gitu ya. Nah, sementara arus elektron itu kebalikan dari arus konvensional. Jadi, kalau beda potensial A lebih tinggi dari B, maka arus elektronnya kemana? Ya, kebalikannya ke sana gitu ya. Nah, berarti untuk kasus ini, karena arus elektronnya dari P ke Q, maka arus konvensionalnya dari mana ke mana? Ya kebalikannya, berarti dari Q ke P gitu ya, arus konvensionalnya gitu ya. Dari kutub positifnya ke negatif. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa potensial yang mana yang lebih besar? Yang Q atau yang P? Oke, kita bisa menyimpulkan bahwa potensial di Q ini besar ya. Oke, jadi VQ itu lebih besar daripada VP. Oke, berarti jawabannya yang mana? Oke, VP lebih kecil dari VQ, yaitu yang B. Oke, sekarang kita punya 4 buah bola logam nih ya. F, G, H, I. Oke, masing-masing itu jenisnya sama, ukurannya sama gitu ya. Nah, em, jadi yang ini dikasih muatan positif, jelas ya, terlihat di gambar. Yang ini dikasih negatif. Oke. Nah, kemudian gini, bola yang di sebelah kiri diberikan muatan lebih besar daripada bola yang sebelah kanan. Ya, yang ini muatannya lebih besar daripada ini. Ya, aku ilustrasikan aja misalkan di sini positifnya ada 3 gitu ya. Di sini cuman 2. Oh, atau jangan 3 deh, banyakin lagi 5 gitu ya. Nah, sementara di sini negatifnya 5, di kanan itu cuman 2 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kawat penghubung yang arah arus listriknya ke kanan itu yang mana?
Oke, konsepnya gini ya. Arus listrik itu bergerak dari potensial tinggi, V yang tinggi, ke V yang rendah. Oke, konsepnya gitu ya, jangan lupa. Nah, berarti untuk dari ya, oke, kawat yang pertama aja dulu deh. Kawat yang pertama, potensialnya itu adalah VF dengan VG ya. Nah, terlihat karena di sini muatannya besar, maka potensialnya lebih tinggi yang mana? Oke, yang F ini tentunya lebih tinggi gitu ya. Jadi, pastinya arusnya itu mengalir dari F ke G gitu ya. Oke, ini ke kanan. Oke, sekarang kemudian kita lihat arus yang keempat misalkan. Nah, untuk yang keempat, potensialnya lebih tinggi mana? H atau I? Oke, di H ini dia tuh sebenarnya muatannya banyak ya. Muatannya banyak, tapi negatif semua gitu ya. Sementara di I ya dikit, tapi negatif juga. Jadi, yang H ini lebih negatif daripada ini gitu ya. Kalau dia lebih negatif, berarti potensialnya lebih rendah ya daripada si I. Oke, jadi VH itu potensialnya lebih rendah daripada VI karena dia lebih negatif gitu ya. Nah, karena dia lebih rendah, berarti arus mengalir dari mana ke mana? Ya, dari I ke H gitu ya, ke sana. Oke, kemudian yang ini, yang tiga, gimana coba? Dari F ke I, oke, antara F dan I, itu potensialnya itu lebih tinggi mana? Ya jelas yang positif lah ya. Yang positif itu jelas lebih lebih tinggi. Ya udah, berarti dia mengalir dari sini ke sini. Jadi ke sana ya. Oke, ke kanan arahnya. Sementara yang dua ini gimana? Dari positif ke negatif gitu kan? Oke, jadi arahnya ke situ. Nah, berarti yang ke kanan yang mana aja? Ya jelas jawabannya satu dan tiga. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, dari gambar rangkaian di bawah ini, rangkaian manakah yang lampunya akan menyala? Nah, coba, yang mana coba? Oke, pada prinsipnya gini ya. Eh, pada baterai, ini adalah kutub positif. Oke, dia adalah kutub positif. Nah, kutub positif oleh baterai harus dihubungkan ke bagian bawah lampu. Konsepnya gitu ya. Oke, jadi gini, kalau ini adalah lampu, maka bagian positif itu harus dihubungkan dengan yang bawah, ya. Sementara bagian negatif itu harus dihubungkan dengan yang di samping. Konsep begitu. Oke, kalau kamu pernah nih untuk apa? Kamu pernah coba nyalain sendiri. Coba deh, kamu iseng-iseng. Kalau kamu balik kutubnya, dia nggak akan nyala, ya. Terutama kalau ini khusus arus DC gitu ya. Oke, jadi yang mana nih? Yang ini terhubung positif. Oke, A benar gitu ya. D juga benar untuk kasus ini. C juga benar gitu ya. Oke, yang ini salah. Dia terhubung ke negatif. Nah, kemudian em, bagian pinggirnya juga harus dihubungkan ke kutub negatif gitu ya. Oke, wah yang ini ngaco nih di atas lampu nggak akan nyala ya. Kalau yang ini, wah lebih parah lagi. Diputar doang di baterainya ya. Dia malah bikin short circuit itu namanya. Oke, kemudian yang ini negatifnya malah, oh malah ke bawah dia, malah langsung nyambung dengan kutub positifnya ya. Ngaco, salah ya. Nah, yang ini yang benar. Dari bawah kutub negatif ke badan dari lampu itu ya. Oke, jadi jawaban yang mana? Ya, yang C. Nah, sekarang ada gambar rangkaian nih. Menarik nih. Oke, jadi ada tiga bohlam, L1, L2, sama L3. Kemudian kita juga punya tiga saklar, yaitu S1, S2, sama S3. Nah, pertanyaannya gini. Jadi, lampu L1 sama L3, ini L1, ini L3, dia harus nyala. L2 ini nggak boleh nyala. Oke. Nah, caranya gimana? Saklar mana yang harus kita nyalakan, harus kita tutup gitu ya, harus kita hubungkan. Oke, pada prinsipnya konsep dari arus listrik tuh gini. Pada loop terbuka, jadi open loop gitu ya, maka tidak akan ada arus listrik ya yang mengalir ya. Nah, dia baru ada arus ketika dia ditutup gitu ya.
Jadi misalkan ya ini nggak ada sumber tegangan ya sih. Oke, kita bikin yang ada sumber tegangannya ya. Nah, gini deh. Nah, gitu ya. Oke, kalau ini masih terbuka nih, jadi belum ada arus listrik. Ketika ini dan ini dihubungkan, tek, nah baru ada arus listrik gitu ya. Konsepnya gitu aja. Nah, oke, untuk kasus ini berarti kalau misalkan ini ditutup, oke, ini terbuka ya. Kalau kita lihat ke sini, wes terbuka, nggak bisa. Kalau ke sini, ya ke sini kebuka lagi. Sini, ya kebuka lagi. Nah, berarti nggak ada jalan untuk arus listrik lewat gitu ya. Nah, untuk muncul arus listrik, berarti S1 ini harus dihubungkan gitu kan. Oke, S1 ini harus dihubungkan jelas. Tak. Nah, sekarang loopnya dari sini ke sini, gitu ya. Oke, pokoknya dari sini ke sini udah bisa nyambung, dari sini ke sini juga udah bisa nyambung gitu ya. Nah, sekarang tinggal masalahnya yang ini nih, dan yang ini. Oke, kalau kita nyalakan yang S2, kalau dia tersambung, maka kita akan mendapatkan sambungan lewat mana? Oh, loopnya lewat sini, gitu ya. Nah, kalau loopnya seperti itu, berarti gimana? Ya, L1 nyala, L2 nyala, L3 juga nyala, gitu ya. Nah, kalau sekarang, kalau misalnya S2-nya tidak kita nyalakan, tapi kita nyalakan S3, apa yang terjadi? Oke, loopnya lewat sini ya. Nah, gitu ya. L1 nyala, L2, wah nggak ada arus yang melalui L2 ya. Saklarnya tertutup. Kalau L3, nah L3 juga nyala. Nah, ternyata itulah yang diminta oleh soal gitu ya. Nah, berarti saklar yang harus ditutup yang mana? Ya jelas, S1 dan S3. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, ada soal nih. Jadi gini, ada muatan listrik sebesar 180 kolom. Oke, muatan itu simbolnya apa? Ya, muatan itu simbolnya Q ya. Q sama dengan 180 kolom. Nah, muatan ini mengalir melalui suatu kawat penghantar yang menghubungkan kutub dari kedua apa yang menghubungkan kedua kutub sumber tegangan. Ya, misalkan baterai gitu ya. Nah, gitu. Oke, kita simbolkan aja di sini positif, di sini negatif, pokoknya gitu ya. Ya, mungkin baterai atau apalah, pokoknya sumber tegangan aja. Nah, dia mengalir ke sini. Nah, katanya dia mengalir selama 2 menit. 2 menit. Oke, berarti waktunya T itu sama dengan 2 menit. Oke, karena pada apa satuan internasional kita menggunakan satuan internasional ya. Karena jawabannya adalah dalam ampere. Oke, satuan internasional itu ada dalam apa coba? Untuk waktu. Ya, bukan dalam menit ya, tapi dalam detik. Kalau 1 menit itu berapa detik sih? 1 menit itu 60 detik ya. Nah, berarti 2 menit itu berapa detik? Oke, 2 menit itu adalah 120 detik. Berarti muatan yang 180 kolom ini mengalir selama 120 detik. S itu artinya second ya. Nah, pertanyaannya, berapa kuat arus listriknya? Ingat, definisi kuat arus itu apa sih? Banyaknya muatan yang mengalir dalam waktu berapa detik? Iya, dalam waktu 1 detik. Ya udah, berarti arus listrik itu sama dengan Q per T, gitu ya. Banyak yang muatan listrik yang mengalir dalam 1 detik gitu. Oke. Ya udah, tinggal kita masukkan 180 dibagi 120. 180 kolom dibagi 120 detik. Coret-coret. Oke, 18 bagi 6 berapa? 18 bagi 6 itu 3 ya. Kemudian 12 kalau kita bagi dengan 6 jadinya berapa? 2. Oh, ternyata 3 per 2 ampere. 3 per 2 itu sama dengan 1,5 ya. 1,5 berarti 1,5 ampere. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, ada sebuah kawat pengantar dengan hambatan 4,0 ohm. Jadi ada hambatan. Hambatan tuh simbolnya apa coba? Oke, R ya. R-nya sama dengan 4 ohm. Dilalui oleh arus listrik. Jadi arus listriknya itu adalah 60 miliampere. Nah, ingat, miliampere.
Oke, miliampere itu dalam ampere sama dengan berapa coba? 1 ampere itu sama dengan, jangan lupa ya, mili itu 1/1000. Berarti 1 ampere sama dengan, oke, 1000 miliampere. Nah, berarti kalau kita bagi dengan 100, kita mendapatkan 10 miliampere itu sama dengan 1/100 ampere ya. Oke, atau ya udah gampangnya gini aja deh. 1 miliampere sama dengan 1/1000 ampere ya. Oke, jadi ini sama dengan berapa ampere? 60/1000 ampere. Coret-coret, oh berarti 0,06 ampere. Nah, yang ditanya adalah beda potensial di antara ujung-ujung pengantar tersebut. Oke, kita punya rumus bahwa V itu sama dengan I kali R ya. Ya, jangan lupa. V itu adalah I kali R. Ya, pokoknya prinsipnya R itu adalah selalu konstan nih. Ya, jadi kalau V-nya naik, I-nya juga naik. Gitu ya. Oke, nah karena V itu adalah I kali R, ya udah tinggal kita kaliin aja. Ini 0,6 I-nya. Sorry, 0,06. Sementara R-nya itu adalah 4. Ya udah, tinggal kita kaliin aja. 6 kali 4 itu adalah 24. Kemudian di sini ada per 100-nya, berarti 0,24 volt. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, suatu luasan penambang tertentu dalam sebuah pengantar dialiri muatan listrik. Nah, 40 kolom selama 3 menit. Oke, katanya hambatannya itu adalah 27 ohm ya. Nah, yang ditanya itu adalah beda potensial. Oke, beda potensial itu adalah I kali R ya. Nah, I-nya dapat dari mana nih? Oke, gampang aja sebenarnya. Jangan lupa bahwa I itu adalah jumlah muatan per detik gitu kan. Berarti I sama dengan Q per, iya, Q per T. Nah, di soal disebutkan bahwa Q-nya itu adalah berapa? Oh, Q-nya ternyata adalah 40 kolom. Sementara T-nya, waktunya itu adalah 3 menit. 3 menit itu sama dengan berapa detik? Ya, kita harus pakai detik ya, karena satuan internasional itu adalah detik ya. Oke, karena 1 menit itu adalah 60 detik, berarti 3 menit, tinggal kita kali 3 ya. Berapa 60 kali 3? Ya, 180 detik atau second. Nah, berarti arusnya itu adalah 40/180 gitu ya. Oke, atau langsung aja kita tulis di sini bahwa I sama dengan Q per T, jadi dia sama dengan 40/180. Kemudian kita kalikan dengan R-nya. R-nya adalah 27 ohm. Ini bisa kita coret 0 ya. Oke. Kemudian ya ini bisa kita bagi 3 lah ya. Bagi 3 jadi 9. Ini bisa kita bagi 3 menjadi berapa tuh? Oke. Oh, ternyata langsung kita bagi 9 aja lebih enak ya. Ini kita bagi 9 jadi 3. Ini bagi 9 jadi 2. Oke, 4 bagi 2 itu adalah 2 ya. Ya, 2 kali 3 itu adalah 6. Oh, ternyata jawabannya adalah 6 volt. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, berdasarkan gambar rangkaian di atas, ketika saklar ditutup, arus yang ditarik dari baterai akan menjadi gimana coba? Nah, coba deh kamu pikirin dikit. Oke, sebelum saklar ini ditutup, dia adalah loop terbuka ya, open loop. Nah, kalau di open loop, berarti tidak ada arus yang mengalir di sini gitu ya. Jadi rangkaiannya cuma gini doang nih. Set, set, set. Nah, sini 1 ohm, di sini 12 volt. Nah, oke. Kalau keadaannya seperti ini, maka jangan lupa arus itu sama dengan V per R ya. V per R. Oke, ini diturunkan dari V sama dengan I kali R. Ya, kemudian kedua ruas kita bagi dengan R, jadinya seperti ini. Nah, oke. Karena V-nya itu adalah 12 dan R-nya adalah 1, maka di sini kita dapat bahwa I-nya itu adalah berapa? 12/1, yaitu oke, yaitu 12 ampere gitu ya. Nah, itu adalah ini adalah kalau kasusnya seperti ini. Nah, setelah ini ditutup, maka apa yang terjadi?
maka akan ada kabel di sini ya. Nah, jadi ini tertutup. Nah, di sini hambatannya berapa coba? Oke, di sini hambatannya sama dengan 0 gitu ya. R-nya 0 ohm gitu ya. Nah, karena dia ditutup, maka apa yang terjadi? Oke, arus itu lebih memilih melewati yang hambatannya 0 daripada yang hambatannya ini gitu ya. Jadi dia akan melalui ke sini. Gitu. Jadi dia tidak melalui ini sama sekali. Nah, untuk kasus itu berarti loopnya menjadi seperti ini nih. Karena dia tidak melalui itu sama sekali. Konsepnya gini. R sama dengan 0, kemudian di sini 12 volt. Nah, karena I-nya sama dengan V per R, 12 per R, R-nya itu adalah berapa? Oke, 0. Sebenarnya nggak mungkin sih R sama dengan 0. Pasti ada lebih dikit. Oke, dia mungkin 0,0000000000000. Wah, banyak banget deh. Ya, mungkin seperti itulah ya. Bisa juga. Oke, tapi dia mendekati 0 lah. Mendekati 0. Dekat dengan 0 gitu ya. Oke. 12 dibagi sesuatu yang dekat sekali dengan 0, artinya kecil sekali, maka apa yang terjadi coba? Oke, berarti ya udah berarti I-nya itu sangat besar gitu ya. I-nya sangat besar, besar sekali. Nah, kalau gitu jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, ini tadi kita mengerjakan dengan cara konsep fisika. Kita mempelajari konsep fisikanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengerjakan ini dengan konstruksi rumus misalkan? Oke, jangan lupa bahwa dua resistor yang di paralel, kalau ini adalah R1 dan ini adalah R2, maka rangkaian paralel, ya kita bisa bilang seper Rp, itu sama dengan seper R1 tambah seper R2 gitu ya. Sehingga kalau kita samakan penyebutnya, kita mendapatkan R1 plus R2 per R1 kali R2. Atau kita mendapatkan, kalau ini kita balik jadi Rp per 1 gitu ya. Nah, berarti ini kita balik jadi R1 R2 per R1 plus R2. Nah, kalau salah satu hambatannya 0, gitu ya. Kalau salah satu hambatannya 0, misalkan R2 sama dengan 0, maka apa yang terjadi? R1 dikali 0 berapa? Oke, 0 gitu ya. 0 dibagi R1 plus R2 berapa? Oke, R1 tambah R2 ya R1 ya. Karena R2-nya kan 0. Oke, ini dibagi ini berarti hasilnya 0 dibagi bilangan berapapun, 0 dibagi 3, 0 dibagi 4, hasilnya adalah ya 0 gitu ya. Jadi konsepnya sama aja. Kalau dia diparalelkan dengan sesuatu yang 0, maka rangkaian menggantinya ya 0 juga gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, ini R yang sama dengan 1 ohm ini, R1 sama dengan 1 ohm. Kemudian kita punya R2 sama dengan 0. Ketika dirangkaikan paralel, maka dia hasilnya adalah 0 seperti ini gitu ya. Oke, jadi itulah konsepnya. Oke, baik secara fisika langsung ataupun dari rumus gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang mana? Ya, yang A. Oke, suatu isolator dapat berfungsi sebagai konduktor apabila keadaan isolator tersebut gimana coba? Nah, pada prinsipnya yang namanya isolator itu sebenarnya aslinya ya sebenarnya hampir semua bahan itu ya bisa dianggap isolator, bisa dianggap konduktor gitu ya. Cuman gini, yang namanya isolator itu sebenarnya adalah suatu benda yang memiliki hambatan yang sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi, tinggi sekali hambatannya. Jadi kalau dikasih tegangan yang biasa-biasa aja, ya misalkan dikasih tegangan gitu ya, ya 12 volt, 100 volt gitu ya, ya dia nggak akan muncul arus listrik. Artinya gini, ingat I itu sama dengan V per R. Berapapun V-nya, kalau R-nya ini terlalu besar, wah besar sekali, maka I-nya itu tidak berasa. Contohnya gini, misalkan R-nya itu misalkan 1 juta, oke. Kemudian V-nya itu ya mungkin V-nya cukup besar lah ya, misalkan 20 gitu, 20 volt. Nah,
Tapi tidak berasa gitu ya. Karena ketika kita coret-coret, wah, I-nya tetap aja kecil gitu ya. Nah, tapi isolator ini dapat berfungsi sebagai konduktor apabila keadaan isolator tersebut gimana? Oke, kalau tegangannya kita buat tinggi juga, ya, ketika tegangan ini dibuat tinggi juga, misalkan 5000 volt, wah ini udah tinggi banget nih. Maka ketika kita coret, 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 set, nah kita akan mendapatkan 0,005 miliampere. Nah, arus yang sebesar ini juga udah cukup terasa ya. Ya, segini tuh sudah cukup terasa. Artinya dia dapat menghantarkan listrik akhirnya gitu. Oke. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A, yaitu ketiga, tegangannya tinggi. Oke, coba langsung lihat gambarnya ya. Nah, jadi gini, ada terminal X dan terminal Y yang dihubungkan ke suatu sumber arus listrik, ya. Jadi di sini X, di sini Y, dia dihubungkan dengan arus listrik, kemudian dihubungkan juga dengan suatu hambatan nih. Hambatannya itu besarnya berapa? Oke, besarnya adalah 24 ohm. Nah, oke, A dan V ini apa sih? Nah, A dan V itu adalah ampere meter dan voltmeter. Jangan lupa, untuk menggunakan ampere meter, yaitu pada saat kamu ingin mengukur arus, kamu harus mengukurnya dengan cara seri ya. Oke, seri seperti itu. Nah, sementara untuk mengukur tegangan, kamu nggak boleh seri, malah kamu harus paralel. Gitu ya, jangan lupa. Nah, sekarang, kira-kira bacaan voltmeter dan ampermeter yang sesuai dengan rangkaian listrik ini, kira-kira yang mana juga? Nah, berarti hubungan antara arus dan tegangannya harus mengikuti hukum Ohm itu ya. V sama dengan I kali R. Jangan lupa nih. Nah, jadi coba kita ambil contoh untuk yang A aja. Kalau I-nya 12, maka V-nya seharusnya berapa? Oke, kita lihat. R-nya di sini adalah 24. Jadi kalau diberikan kalau ternyata arus yang muncul itu adalah 12 ampere, maka tegangannya seharusnya adalah 12 dikalikan dengan 24 gitu ya. Berapa itu 12 kali 24? Ya, 144 kali 2 ya, berarti kira-kira berapa tuh? 288 ya. Oke, ternyata bukan 0,5 ya. Yang pasti bukan 0,5 volt, kekecilan gitu ya. Nggak mungkin. Oke, jadi hubungan A ini salah. Oke. Nah, oke. Yang A udah pasti salah. Nah, sekarang kira-kira yang mana di antara tiga pilihan lainnya yang sesuai nih dengan rumus ini nih? Oke, berarti kita bisa cek lagi nih. Kira-kira I-nya berapa dikalikan dengan 24, hasilnya sesuatu padanannya. Oke, coba kita cek. 0,5 kalau dikali 24 hasilnya berapa? 0,5 dikali 24 itu hasilnya adalah 12. Oh, salah berarti. Bukan ini juga. Kalau ini 0,5 dikali 24 hasilnya sama dengan 12 ya. Oh, ternyata cocok nih ya. Ternyata cocok nih. Oke, berarti coba kita ulang lagi. V-nya itu sama dengan 12 volt, kemudian arusnya sama dengan 0,5. Benar nggak sih? R-nya itu sama dengan 24. Oke, V sama dengan I kali R. Kalau I-nya itu adalah 0,5, R-nya adalah 2,24. Kalau kita kalikan, kita akan mendapatkan V-nya adalah 12. Oh, ternyata benar. Jadi jawabannya adalah yang mana? Ya, yang C. Oke, sekarang aku punya 5 resistor. Oke, aku merangkai resistor itu seperti ini. Nah, yang harus kamu cari tahu itu adalah berapa rangkaian pengganti di sini. Berapa resistor untuk penggantinya ya. Nah, oke, konsepnya gini. Ketika kamu ingin mencari rangkaian pengganti, kamu lihat cabang-cabangnya aja. Ini bercabang. Oh ya, yang ditanyakan dari P ke Q. Ya udah, berarti itu titik yang kita ambil. P dan Q. Udah ya. Kok R? P Q. Nah, oke. Kemudian titik mana lagi?
cari titik yang bercabang, yaitu yang, nah inilah yang bercabang. Udah, yang lain nggak perlu ya. Jadi ini perlu nggak? Ya nggak perlu, karena dia cuma satu kabel, gitu ya. Sementara kalau ini kan ada cabangnya, satu, dua, tiga, gitu. Nah, oke. Untuk yang satu kabel ini, bisa langsung kita ganti menjadi suatu rangkaian paralel, seri ya. Di sini 3 ohm, kemudian di sini 2 ohm. Kalau misalkan dia seri seperti ini, ya udah bisa langsung kita hitung ya. 3 dan 2 jadinya berapa? Oke, jadinya 5 ya. Ingat, kalau rangkaian seri, maka langsung kita jumlahkan R1 tambah R2 sama dengan berapa? Oke, ya udah 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, berarti rangkaian ini bisa kita ganti dulu jadi kayak gini nih. Sini titik P, kemudian ini aku tulis R ya, titik R. Ini aku ambil titik R di sini. Dari sini ke sini ada 5 ohm, yaitu yang ini. Berikutnya ada lagi 5 ohm lagi, berarti aku gambar gini, 5 ohm. Kemudian dari R ke Q, ini adalah dari R ke Q, ada satu resistor yang besarnya adalah 2,5 ohm. Nah, kemudian dari P ke Q, ada lagi resistor dari sini ke sini ya. Set. Gitu ya. Besarnya adalah 5 ohm. Nah, berarti berapa rangkaian penggantinya? Oke, coba kita lihat. Coba kita perbaiki gambarnya. Oke, enaknya gambarnya kita bikin gini aja. Sini P, gitu kan? Di sini 5 ohm. Kemudian di sini 5 ohm lagi. Ada 2 5 ohm ya. Kemudian di sini 2,5 ohm. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, jelas ya. Jadi yang ini aku gambar lagi menjadi seperti ini. Nah, sekarang lebih enak ngitungnya. Antara yang 5 ohm dengan 5 ohm ini bisa kita cari penggantinya kan? Oke, resistor pengganti untuk rangkaian paralel itu rumusnya gimana? Oke, sebenarnya asli gini, 1 Rp sama dengan 1 R1 plus 1 R2 gitu ya. Kalau kita samakan penyebutnya, atau langsung aja deh, 1 Rp sama dengan 1/5 tambah 1/5 gitu ya, sama dengan 2 per 5. Berarti rangkaian pengganti untuk untuk rangkaian itu adalah berapa? Ya, berarti Rp-nya sama dengan 5 per 2 ya, yaitu 2,5. Gitu, gampang kan? Nah, karena ini penggantinya adalah 2,5, berarti bisa kita gambar ulang. Jadinya gini, set, itu 2,5. Kemudian di sini 2,5 lagi ya. Kemudian di bawahnya ya 5 gitu. Oke, jelas lah ya. Yang ini sudah kita hitung adalah 2,5 besarnya. Ya udah kita ganti aja dengan 2,5. Oke, yang ini belum diganti, yang ini juga belum diapa-apakan. Nah, berarti kita bisa hitung lagi nih. Yang ini berapa nih? Oke, itu seri atau paralel? Oke, itu adalah seri. Berarti bisa langsung kita jumlahin ya. Oke, kalau bisa langsung kita jumlahkan, berarti ya udah kita bikin aja gambarnya gini. Set. Salah. Shung, gitu. Di sini 5 ohm, di sini 5 ohm juga ya. Karena 2,5 tambah 2,5 adalah 5 ohm. Kalau seri langsung dijumlahkan aja gampang. Nah, ternyata terakhir rangkaiannya adalah rangkaian paralel seperti ini. 5 ohm. Ya udah, berarti karena rangkaian paralel, berarti kita hitung cara tadi ya. 1 Rp sama dengan 1 R1, yaitu R1-nya 5, ditambah 1 R2. R2-nya 5 juga. Dapat 2 per 5. Berarti Rp-nya sama dengan 5 per 2, yaitu sama dengan 2,5. Oh, jadi dua resistor ini ketika dirangkai jadi seperti itu, hasilnya adalah 2,5 ohm gitu. Jadi ini titik P dan ini titik Q gitu ya. Jadi jawaban yang mana? Ya, yang A. Ya, berdasarkan gambar rangkaian listrik berikut ini, manakah lampu yang menyala paling redup? Oke, konsepnya gini ya. Ketika di sini
ada short circuit, artinya di sini kabelnya itu tidak dihubungkan dengan hambatan apapun, maka arus itu akan cenderung memilih untuk lewat sini aja gitu ya. Oke, bayangkan di sini R-nya hambatannya nyaris nol. Sementara di sini hambatannya ya cukup besar. Untuk bisa menyalakan lampu itu berarti di lampu ini harus ada hambatannya gitu ya. Di sini hambatannya sangat besar malah dibanding kabel ini, ya ini sangat besar gitu ya. Oke, berarti ketika itu terjadi maka arus itu lebih memilih mengalir ke sini ya. Gitu caranya. Jadi kalau kita gambar ulang loopnya, maka loopnya itu hanya seperti ini aja. Nah, ini M, ya udah arah arusnya begitu doang. Kenapa? Karena di sini hambatannya nyaris nol, sehingga arusnya itu ya lebih memilih melalui situ aja gitu ya, melalui sini aja. Tidak melalui L, tidak melalui K. Nah, kalau arus tidak melalui L dan tidak melalui K, maka apa akibatnya? Ya, dia bisa dibilang tidak nyala atau kalau ada arus yang melewati dia dikit aja, maka dia akan menyala dengan redup gitu ya. Jadi yang paling redup itu adalah yang L dan K. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, coba lihat gambar rangkaian listriknya ya. Nah, coba seandainya semua saklar ini kita tutup, maka kira-kira lampu mana yang akan menyala? Oke, kalau ini ditutup, maka kita akan mendapatkan rangkaian kayak gini nih. Ini R, di sini V, nggak berubah, V dan R-nya. Nah, tapi yang bagian percabangan ini, aku gambar gini aja ya. Tak, ini ada percabangan pokoknya ya. Percabangan, satu ke L1, satu lagi. Nah, ini cabang ini, karena di sini nggak ada apa-apa, ya udah ini bisa kita anggap menyatu aja. Satu cabang dia. Nah, konsepnya gitu. Oke. Kemudian di sini bisa dianggap satu cabang ini bisa ke saklar, bisa ke lampu gitu ya. Oke, di saklarnya itu loss gitu aja ya, nggak ada apa-apa. Di sini ada lampu L2. Nah, sekarang gambarnya lebih jelas ya. Nah, coba menurut kamu, setelah gambarnya lebih jelas kayak gini, kira-kira lampu mana yang akan menyala atau lampu mana yang tidak akan menyala? Oke, aku ingetin lagi ya, bahwa kalau kabel itu apa? Kalau kabel listrik aja, hambatannya itu nyaris nol ya, mendekati nol. Sehingga ketika ini ditutup, akan muncul arus listrik di sini nih, gitu ya. Nah, ketika arus listrik ini menemui percabangan seperti ini, maka dia punya dua pilihan. Melalui lampu yang hambatannya sangat besar, ya dibanding ini ya. Kalau yang ini, R-nya mendekati nol. Oke, lampu ini hambatannya ya relatif besar lah ya dibanding kabel ini. Nah, kalau gitu si arus ini kira-kira lebih milih lewat mana? Ya, dia tidak melewati sini. Kenapa? Karena hambatannya terlampau besar ya. Sehingga dia lewat bawah aja. Oke, dia lewat bawah gitu ya. Nah, kemudian ketika dia menemui percabangan lagi, ya, dia menemui percabangan lagi, dia lewat mana nih? Ini yang R-nya 0, mendekati 0 lah ya. Atau ini yang R-nya sangat besar. Oke, kembali dia lebih memilih yang R-nya 0, yang mendekati 0 ya. Oke, kemudian dia balik lagi ke sini. Nah, sekarang coba kita lihat. Lampu L1 dilalui arus nggak? Iya, dia nggak dilalui arus ya. L2 gimana? L2 juga tidak dilalui arus. Akibatnya, dua-duanya nggak nyala. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, oke, coba perhatikan gambarnya. Nih, gambarnya seperti ini nih. Jadi, ini adalah alat ukur. Jadi, nggak usah kita bayangin dulu. Kita lepas aja alat ukurnya. Pokoknya ada kayak gini nih. Ini ada arus melalui suatu hambatan 5 ohm. Kemudian dia melalui hambatan lagi yang besarnya 10 ohm gitu ya.
Nah, kemudian dia dilalui arus nih. Oke, arusnya itu diukur oleh A1 dan A2. Nah, jadi arus melalui sini, melalui ini, kemudian keluar lagi di sini ya. Nah, arus yang keluar melalui sini besarnya pastinya besarnya sama dengan ini ya. Oke. Nah, karena di sini adalah alat ukur ampermeter yang pertama dan di sini juga diletakkan alat ukur lagi ampermeter yang kedua, maka karena arus di sini dan arus di sini sama, maka udah pasti bacaan ampermeter di A1 itu sama dengan bacaan ampermeter di A2 gitu ya. Karena ingat, arusnya itu tetap. Oke. Jadi jawabannya antara A atau C nih. Oke. Nah, kemudian di sini diberikan suatu voltmeter. Jadi tegangan di sini diukur, ya. Kemudian tegangan di sini juga diukur juga menggunakan suatu voltmeter. Nah, pertanyaannya bagaimana hubungan antara tegangan ini dan tegangan ini? Oke, misalkan besar arus yang diberikan itu besarnya itu adalah I kecil, ya. Maka tegangan di sini, oke, maka tegangan di sini ini sebut aja VA dan di sini VB. Maka tegangan di VA itu pasti besarnya adalah berapa? Oke, I dikalikan dengan R ya. I-nya itu adalah I kecil, kemudian R-nya itu adalah 5. Berarti tegangan di VA itu sama dengan 5I. Sementara di VB itu besarnya I kali R juga. Tapi I-nya adalah I yang kecil, kemudian R-nya adalah 10. Berarti tegangan di VB itu adalah 10I. Nah, jadi bacaan voltmeter di sini itu besarnya 5I. Ya, misalkan, oke, kalau ingin lebih gampang ya, I-nya ini bolehlah kita kasih misalkan 2 ampere gitu ya. 2 ampere. Kalau 2 ampere berarti ini sama dengan berapa? Oke, sama dengan 5 kali 2. Berarti dia sama dengan, oke, 10 gitu ya. Kalau ini 10 kali 2 sama dengan 20 volt. Nah, berarti di sini bacaannya 10 volt, di sini 20 volt. Nah, gitu lebih mudah lah ya. Oke, jangan lupa tadi kita sembarangan aja menyebut ini 2 ampere. Oke. Nah, sebenarnya yang penting kan cuman berapa perbandingannya, yang mana yang lebih besar gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita misalkan dulu, oke? Kalaupun kita kasih 4 ampere, 5 ampere, 7 ampere, ya sama aja hasilnya. Sesuatu yang satu lebih besar dari yang lain. Konsepnya gitu deh. Oke, nah jadi dilihat dari sini kita udah bisa lihat jelas bahwa V1 itu lebih kecil daripada V2 gitu ya. Oke, jadi jawabannya antara yang A atau yang D gitu ya. Kalau menurut tegangannya. Sementara menurut arusnya yaitu yang A atau yang C. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya yang mana? Ya, jelas yang A. Oke, perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Beda potensial dalam volt yang mengapit resistor 2. Nah, jadi beda potensial di sini berapa? Oke, prinsipnya gini ya. Di sini ada hambatan. Oke, hambatannya ini sebenarnya kalau kita lihat dia, ayo, paralel atau seri? Oke, coba kamu pikir, paralel atau seri? Nah, kamu jangan lihat susunannya yang seperti ini. Yang kamu lihat itu adalah ininya ya, apa ada cabang atau enggak. Selama dia tidak bercabang, berarti dia adalah rangkaian seri. Lihat arah arusnya nih, shoot, nggak ada cabang, nggak ada cabang, nggak ada cabang, gitu ya. Jadi dia semuanya seri. Oke, kalau seri berarti bisa kita gantikan rangkaiannya menjadi seperti ini nih. Ya, 3 resistor ini aku ganti jadi satu aja. Dengan rangkaian pengganti seri yaitu adalah 1 tambah 2 tambah 3. Kita jumlahkan semuanya, yaitu sama dengan 6 ohm. Nah, dari sini kita bisa mendapat bahwa arus yang mengalir melalui rangkaian ini besarnya itu adalah 2 per RS gitu ya. 2 per 6 ohm. Ya, ini adalah V, ini per RS-nya. Sengaja nggak aku masukin 6 dulu di sini. Sengaja emang aku diamin dulu. Ada tujuannya, nanti kamu lihat aja kenapa. Oke, berikutnya
dari sini kita bisa mencari berapa tegangan di sini. Ya, tegangan di sini bisa dicari dengan apa? Ya, V kan sama dengan I kali R ya. I kali R. I-nya sama dengan berapa? I-nya sama dengan 2 dikalikan dengan RS. Ya, 2 dikalikan dengan sorry, 2 dibagi dengan RS. Oh, oke. Atau nih nggak usah aku tulis 2 deh, aku tulis V aja. Oke, gitu ya. V. Em, di sini adalah V2. Ini V2. Oke, ini V ini ya, V baterai. Jadi I itu sama dengan V per RS dikalikan dengan R. Nah, sekarang, nah inilah kenapa aku sengaja nggak pakai angka 6 tadi. Sengaja biar kita melihat hubungan ini. Bahwa tegangan di sini itu sama dengan V dikalikan dengan R per RS gitu ya. V dikalikan dengan R per RS. Ya. Jadi dia sama dengan 2, V-nya adalah 2, dikalikan dengan R-nya berapa? 2 per 6 gitu ya. 2 per 6 berarti 2 dibagikan dengan total semuanya. Oke, berarti kita dapat berapa nih sekarang? 2 coret-coret jadi 3. Oh, ternyata tegangannya adalah 2 per 3 volt. Gitu, oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, oke. Soalnya menarik nih. Jadi ada suatu rangkaian. Ini rangkaian paralel gitu ya. Oke, diketahui bahwa I1 itu sama dengan 0,23 ampere. Berikutnya diketahui juga bahwa R1, yaitu ini juga, itu adalah 60 ohm. Sementara R2 itu adalah 20 ohm dan R3 itu adalah 30 ohm. Nah, baterai ini nggak diketahui berapa ya. Pokoknya yang langsung ditanya adalah I3-nya berapa. I3 itu berarti arus yang melalui ini ya. Nah, menarik nih. Karena di soal ini kamu harus ngerti bahwa konsepnya pada rangkaian paralel itu ada yang sama. Ayo, apa yang sama? Tegangan atau arus? Oke, jelas-jelas arusnya beda ya. Karena I itu sama dengan I1 tambah I2 ditambahkan dengan I3. Jangan lupa, jelas I-nya beda. Di sini beda dengan di sini dengan di sini juga di. Oke, jadi jelas beda bahwa I di sini berbeda dengan I di sini, berbeda juga dengan I di sini gitu ya. Oke, sementara untuk tegangan dia sama. Jadi tegangan di sini, tegangan kan cuma melihat dua titik aja. Oke, VAB di mana-mana sama gitu ya. Di satu ya VAB juga, di sini VAB juga, di sini juga VAB juga. Nah, berarti kalau kita ingin mencari VAB, gampang caranya. Tinggal kita lihat yang mana yang datanya lengkap. Di sini, oh I3 yang ditanya, nggak bisa ya. Di sini, oke kita punya R2, tapi nggak punya I2. Ya udah, berarti nggak bisa juga. Kalau di sini, oke kita punya I1, kita punya R1 juga. Berarti bisa kita cari ya. VAB sama dengan berapa? I1 kali R1. Gitu, beres. Nah, ini nggak sengaja aku diamin aja, nggak usah aku kerjain dulu ya. Kita langsung aja, kita bisa mencari I3 dengan cara gimana? Oke, VAB itu sama dengan I3 dikalikan dengan R3 gitu kan? Nah, berarti karena ini sama dengan ini, berarti bisa langsung kita tulis ini sama dengan I1 kali R1 gitu kan? Nah, berarti I3 bisa kita cari dengan cara apa? Oke, karena kita udah dapat hubungan itu, berarti I3 bisa kita cari dengan apa? Ini kedua ruas kita bagi dengan R3 ya. Yang ini habis R3-nya di kanan muncul jadi seper. Atau kalau kamu hafal metodenya, kalau di sisi kiri kali, di sisi kanan menjadi bagi gitu ya. Oke. Nah, berarti I3-nya itu sama dengan I1 yaitu 0,23 dikalikan dengan R1 yaitu 60 dibagi dengan R3 yaitu 30. Coret-coret
dapat 2, dia sama dengan 0,46 ampere. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, coba perhatikan gambarnya ya. Gampang nih soalnya nih sebenarnya, oke. Diketahui R1 itu sama dengan 8 ohm. Ini 8 ohm. Kemudian R2 itu sama dengan R3, ini 4 ohm. Bawahnya juga 4 ohm. Kemudian V-nya ini 14 volt. Nah, pertanyaannya adalah besar kuat arus yang mengalir. Oke, konsepnya ya simpel aja. Jadi gini, eh, karena R2 dan R3 itu diparalelkan, berarti kita bisa ganti ya rangkaiannya jadi gini ya. Nah, jadi gini. Set. Oke, di sini tetap 8 ohm, belum kita apa-apakan. Yang ini adalah hasil pengganti dari ini ya. Oke, berarti ini adalah RP. RP itu sama dengan berapa? Oke, kita hitung dengan cara konvensional aja, yaitu 1 RP sama dengan 1 R2 ditambah 1 R3. Berarti dia sama dengan 1/4 tambah 1/4. Berarti dia sama dengan 2/4. Oh, berarti RP sama dengan yang ininya dibalik ya. Kemudian ininya dibalik juga. 4/2. 4/2 itu sama dengan 2. Oh, berarti RP-nya sama dengan 2 ohm. Oke. Nah, sekarang ketika ini dirangkaikan seri, ingat konsepnya. Rangkaian seri itu sama dengan langsung kita jumlah aja, yaitu 8 ohm ditambahkan dengan 2 ohm. Hasilnya adalah 10 ohm, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat nih rangkaian pengganti untuk ini. Hasilnya itu adalah seperti ini. 10 ohm. Kemudian tegangannya itu adalah 14 volt. Nah, berarti kuat arus yang mengalir itu berapa? Ya, gampang aja. Kuat arus itu adalah V per R gitu ya. Ingat. Nah, berarti V-nya itu 14, kemudian R-nya 10, berarti kuat arusnya adalah ya 1,4 ampere. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, coba kita lihat. Bacaan ampere meter A pada rangkaian seperti di bawah ini adalah, oke. Kalau ampere meter diletakkan di situ, berarti dia mengukur kuat arus yang ada di sini gitu ya. Oke. Nah, enaknya kita ubah dulu nih. Pokoknya yang ada cabang-cabangnya aja yang kita perhatikan ya. Yang ini set. Nah, bisa kita gambar dalam satu rangkaian seri gitu ya. Nah, oke, aku gambar ulang nih. Set, 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 set. Oke. Ini di sini ada 2 ohm ya. Berikutnya ada percabangan nih, titik cabang P misalkan. Cabang P. Di cabang P ini ada yang ke atas yaitu ke sini. Kemudian ada ke sini. Kemudian ada 3 ohm dan berhenti di cabang Q. Nah, inilah cabang Q. Gitu ya. Cabang Q itu langsung menuju ke baterai. Nah, dari P ke Q itu ada 2 jalur. Yang ini dengan yang ini. Nah, berarti kita gambar lagi satu lagi. Set. Nah, sekarang udah jelas ya jalurnya gimana ya. Di sini 2 ohm, itu yang ini. Di sini 2, 5, 3, gitu ya. Kemudian yang ini 10 ohm. Nah, berarti untuk mencari rangkaian penggantinya gimana caranya? Ya udah, ini tinggal kita jumlah aja dulu. Berapa tuh jumlahnya? 2 tambah 5 tambah 3 sama dengan 10 gitu ya. Oh, berarti rangkaian pengganti seri untuk yang ini itu adalah berapa? Ya, 10 ohm. Oke. Kemudian yang 10 ohm di sini dengan 10 ohm ini diparalelkan. Oke, kalau kamu udah hafal dengan cara mengerjakan tadi, maka kamu tahu nih, untuk dua resistor seri yang sama, paralel yang sama, maka hasilnya adalah 10/2 ya. Jadi pasti hasilnya 5. Oke, mari kita buktikan. Kalau R-nya sama, besar R-nya sama, maka hasilnya pasti 2/R gitu ya. Sehingga RP itu sama dengan
R per 2 gitu ya. Nah, kalau kasus ini R-nya adalah 10, berarti RP adalah 10 per 2 sama dengan 5 ohm gitu ya. Oke, sekarang bisa kita gantikan ini dengan set 5 ohm. Nah, sekarang dari sini ke sini, oh, itu bisa kita ganti dengan berapa? Ya, itu adalah rangkaian seri ya. Ya, bisa kita ganti dengan 7 ohm, yaitu 5 tambah 2. Oke, jadinya gini, set 7 ohm. Nah, karena di sini 14 volt, maka arus yang muncul itu adalah V per R ya. V-nya 14, R-nya itu adalah 7. Berarti arus yang muncul adalah 2 ampere. Oh ya, by the way, ini angka-angkanya sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Aku cuma mau ngasih tahu aja. Artinya gini, kalau di kenyataan 2 ampere tuh wow, udah gede banget ya. Udah gede banget ya. Ya, arus-arus yang mengalir di apa rangkaian-rangkaian sederhana tuh sebenarnya paling cuman hitungannya mili ampere, nggak sampai 2 ampere. Oke. Ya, itu adalah informasi buat kamu aja. Oh ya, kemudian resistor-resistor ini biasanya dalam kilo ohm gitu ya. Jarang yang 10 ohm, 2 ohm gitu jarang. Oke. Ya udah nggak apa-apa. So, untuk soal ini jawabannya adalah yang mana? Ya, yang A ya. Oke, kuat arus I yang mengalir dalam rangkaian listrik berikut ini. Nah, menarik nih. Seakan-akan dia terangkai seri ya. Nah, tapi kamu jangan terkecoh. Seri itu bukan karena lurusnya, tapi karena tidak ada percabangannya. Kalau kamu perhatikan lebih seksama lagi, ini ada banyak cabang nih, ya. Jangan terkecoh ya. Nah, aku namakan cabang ini A, B, C, dan D. Jadi, cabang A ini ada tiga. Pertama, dia ke baterai. Kedua, dia ke cabang C, gitu ya. Tidak ada apa-apa di situ. Kemudian dia ke cabang B. Oke, dia ke cabang B. Di cabang B ada rangkaian, ada resistor gitu ya. Oke, kemudian dari B ke C ini ada resistor lagi 6 ohm. Kemudian dari C ke D, nah ini adalah D. Ini adalah D. Dari B ke D ada langsung gini. Sementara dari C ke D ada resistor gitu ya. Nah, berarti kayak gitu. Dari D langsung ke baterai, kutub negatifnya. Nah, sekarang kalau kondisinya kayak gini, berarti gimana nih? Oh, ternyata titik A dan titik C itu adalah satu titik gitu ya. Ya nggak? Karena di sini nggak ada hambatan dong. Oh, berarti ini bisa kita tarik ke sini. Set. Nah, jadinya seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi. Oh, di titik B dan titik D ternyata satu titik. Karena nggak ada apa-apa di sini, nggak ada hambatan ya. Oke, berarti bisa kita tarik ke sana. Nah, jadinya seperti itu ya. Oke, 6, 6, 6. Berapa rangkaian apa? Berapa resistor penggantinya? Oke, untuk mencari resistor pengganti karena dia udah sama semua, bisa langsung aja R per 3 yaitu sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Nah, gimana ceritanya tuh bisa kayak gitu? Oke, ini aku turunin. Seper RP itu sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Gitu ya, kalau diparalelkan. Oke? Nah, karena R1, R2, dan R3 itu sama, yaitu 6, berarti ya udah bisa kita ganti aja dengan R. Seper R tambah seper R tambah seper R gitu ya. Oke, berarti dia sama dengan 3 per R gitu kan. Nah, berarti rangkaian pengganti paralelnya sama dengan R per 3, karena ini adalah seper RP. Seper RP sama dengan 3 per R, berarti RP per 1 sama dengan R per 3, dibalik ya. Nah, R-nya itu adalah 6, dibagi 3, berarti RP-nya sama dengan 2 ohm, gitu ya. Berarti di sini rangkaian penggantinya adalah 2 ohm. Nah, kalau gitu kita bisa mencari tahu bahwa arusnya sama dengan V per R, yaitu 12 per 2, yaitu sama dengan 6 ampere. Oke, jadi jawabannya adalah yang A.